Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Fernandinus Victoria Ngayau. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pasar modal, tapi lebih merujuk kepada saham syariah dari salah satu PT yang terkenal di Indonesia, yaitu PT Kimia Farma. Nah, selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang sejarah saham dari Kimia Farma ini. Kimia Farma merupakan perusahaan farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817 atau 1817. Mula kemunculannya, Kimia Farma bernama NV Chemical Handel Rankap & Co. pada tahun 1958 berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas ex perusahaan Belanda. Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi perusahaan negara farmasi atau BNF, Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada 16 Agustus tahun 1971 bentuk badan hukum BNF diubah menjadi perseroan terbatas hingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Dan pada tahun tersebut, pada tanggal 16 Agustus 1971, status perusahaan ini diubah menjadi dengan nama PT Kimia Farma sesuai dengan kata Persero ya, yaitu biasa kita singkat dengan PT. Dan tahun demi tahun pun berlalu sampai pada tahun 2001, tepatnya pada 14 Juli, perusahaan ini resmi melantai di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Pada tahun 2018, perusahaan ini pun berekspansi ke Arab Saudi dengan membentuk Kimia Farma Dawa. Pada tanggal 27 Maret 2019, perusahaan ini resmi mengakuisisi 56,77% saham Papros dengan harga 1.361 triliun. Sediaan farmasi dan bahan-bahan baku obat buatan perusahaan ini pun telah diekspor ke India, Malaysia, Maladewa, Kenya, Yaman, Hong Kong, serta Filipina pada tahun 2020. Pemerintah Indonesia resmi menyerahkan mayoritas saham perusahaan ini ke Bio Farma sebagai bagian dari upaya untuk membentuk holding BUMN yang bergerak di bidang farmasi. Wow. Selanjutnya kita kembali pada tahun 2001, KAEF memperoleh atau Kimia Farma tadi memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham KAEF IPO kepada masyarakat sebanyak 500 juta saham resmi saham seri B dengan nilai nominal Rp100 per saham dan dengan penawaran Rp200 per saham. Ini merupakan saham pertama yang dimiliki oleh harga saham pertama yang dimiliki oleh Kimia Farma pada tahun 2001. Dan saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia BEI pada tanggal 4 Juli 2001. Pada tanggal tersebut, Kimia Farma kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan publik PT Kimia Farma Persero Tbk. Adanya perubahan tersebut mencatatkan perseroan pada Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten KAEF. Pada perkembangannya,
Kimia Farma menjadi perusahaan dengan pelayanan kesehatan healthcare terintegrasi di Indonesia. Selain apotik dan klinik, bidang usaha healthcare, Kimia Farma didukung oleh kegiatan manufaktur, farmasi, riset, dan pengembangan, pusat perdagangan dan distribusi, pemasaran, serta retail farmasi. Dan sedikit ini merupakan profil PT Kimia Farma. Pada dasar hukum pendirian, perubahan anggaran dasar perusahaan perseroan PT Kimia Farma Tbk nomor 30 tanggal 8 April 2015. 2. Kepemilikan. Nah, kepemilikan Kimia Farma sendiri 90% dimiliki oleh negara Republik Indonesia, 90,025 lebih tepatnya, dan 9,9775% dimiliki oleh umum. Ya, pencatatan di Bursa Efek pertama di PT Kimia Farma pada tanggal 4 Juli 2001 dan kode saham PT Kimia Farma sendiri yaitu KAEF. Jaringan usaha dari PT Kimia Farma sendiri dari nasional dan dari internasional ya. Pusat kantor sendiri Kimia Farma terletak di Jalan Veteran nomor 9 Jakarta, di pusat ibu kota ya. Dan kita lihat alamatnya, teleponnya, emailnya, dan juga websitenya di bagian bawah nomor 6. Lanjut. Nah, sedikit penjelasan tentang PT Kimia Farma atau fun fact dari PT Kimia Farma sendiri. Selama ini PT Kimia Farma atau kita TBK atau kita biasa mengenalnya Kimia Farma selalu menjadi pilihan masyarakat Indonesia dalam mencari obat-obatan dan produk kesehatan lainnya. Dengan 46 cabang trading dan distribution serta 45.000 gerai apotik yang tersebar di seluruh Indonesia, Kimia Farma menghadirkan fasilitas kesehatan yang lengkap, yakni apotek, klinik, dan laboratorium klinik. Dan ini menjadikannya sebagai perusahaan dengan pelayanan kesehatan yang terintegrasi. Nah, kita masuk pada analisis. Saham KAEF atau Kimia Farma ini berhasil kembali ditutup pada garis MA 200 harian untuk pertama kalinya sejak bulan Maret lalu. Apabila mampu melewati resistance level 3490, maka KAEF dengan membentuk pola higher high dan melanjutkan penguatannya dengan target kenaikan menuju 3800. Jika nantinya tren naik saham ini akan kuat dan berlanjut, maka KAEF berpotensi menuju target selanjutnya di level 4300. Indikator teknikal MACD yang bergerak naik di atas center line mengindikasikan bahwa saham ini sedang bergerak dalam tren positif, dan rekomendasi saya spekulasi buy selama bertahan di atas, maka MA 200 harian di level 3280 dan strong buy apabila mampu breakout 3450. Batasi risiko jika turun dan di bawah 3180. Dan bisa kita lihat di sini pada tabel bulan-bulan ini dan bulan-bulan lalu bisa dibilang
harga saham dari PT Kimia Farma ini mengalami penurunan yang signifikan. Kita bisa lihat di sini yang tertinggi itu di bulan Maret tanggal 24 yaitu 1.700, dan kemudian tanggal 13 April jauh merosot ya. Kita bisa lihat sini di sekitaran 1.450-an. Nah, ini sedikit mengalami goncangan ya, dan bisa dibilang lebih baik menurut saya bisa untuk kita beli sekarang, tetapi kita lihat ke depannya apakah analisis dari fundamental saham ini prospek ke depannya bisa lebih baik dari sekarang atau tidak. Kalau menurut saya bisa kita beli harganya saham sekarang dan kita bisa jual bulan depan ya. Lanjut. Nah, saham PT harga saham syariah PT Kimia Farma pada 2020 April kemarin sekarang tertinggi itu 1.775 dan terendah 1.410. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, ada perubahan dan bisa tambah terus ya saham, dan bisa dibilang baik untuk saat ini. Dan pada tahun 2003 kita lihat harga saham tertinggi 210. Ini jelas jauh ya, 2003 230, dan untuk harga tertinggi sekarang ada di angka 1.775 rupiah. Nah, sepertinya kita akan lanjut. Berstatus TWK sejak 2001, harga saham Kimia Farma terus beranjak naik. Nah, saham Kimia Farma mulai bisa dimiliki publik sejak IPO pada tanggal 4 Juli 2001. Saat itu harga saham yang berkode KF ini dijual harga 200 perak per lembarnya, dan bisa kita lihat kembali sekarang ada di angka 1.775, dan ini sangat baik, meningkat setiap tahunnya, bisa dibilang begitu ya. Namun awal-awal pergerakan saham ini kurang begitu memuaskan. Saham ini bertengger di kisaran kurang dari 200 per lembar hingga tahun 2010. Wow, bisa dibilang tidak begitu memuaskan ya. Dan harganya mulai menanjak pada tahun 2011. Pergerakan sahamnya terus naik hingga akhir menyentuh 3.700 pada April 2019. Kalau bisa dilihat sebelum Covid ada di angka 3.700, dan setelah Covid ada, dan di masa-masa Covid itu di angka 1.775, dan bahkan terendah ada di angka 1.440. Wow. Bagi Anda yang ingin berinvestasi nanti saja kita bahas. Kita lanjut dulu yang ini. Dalam 5 tahun terakhir pendapatan direct Kimia Farma cenderung meningkat. Melihat dari tahun 2014 hingga 2018, pendapatan yang dicetak Kimia Farma cenderung meningkat tiap tahunnya. Seperti yang dikutip dari IDX, BUMN obat-obatan ini mencetak pendapatan atau revenue sebesar 4,52 triliun pada tahun 2018, dan pada tahun 2015 angka revenue yang dihasilkan naik menjadi 4.086 triliun. Begitu juga pada tahun 2016 dan 2017. Pada peningkatan dari revenue yang dihasilkan Kimia Farma, terakhir pada tahun 2018 Kimia Farma membukukan revenue sebesar
triliun ribu rupiah. Wow, itu angka yang sangat besar. Dan selanjutnya peningkatan juga ditunjukkan dalam raihan profit Kimia Farma pada tahun 2014. BUMN ini mencetak profit sebesar dari 236 miliar dan angka ini meningkat setiap tahunnya sampai 2018. Pada laporan keuangan terakhir Kimia Farma memperoleh profit sebesar 401 miliar rupiah. Lanjut, dan kita bisa lihat pada tabel ini ada angka yang terus menerus naik seperti yang penjelasan ini ya, angkanya terus naik. Profit kimia yang setiap tahunnya menaik, kita bisa lihat di sini. Nah, ini tabelnya kita bisa lihat 2014 naik, 2015 naik kisaran 200-an, 250-an, naik lagi 1000-an, naik lagi, dan 18 September mengalami sedikit penurunan. Selanjutnya dengan kapitalisasi pasar 18 triliun, saham Kimia Farma termasuk saham blue chip atau saham yang termasuk ke dalam perusahaan besar dan cukup stabil. Saham Kimia Farma termasuk saham blue chip. Bakat harganya sekarang, saham Kimia Farma digolongkan sebagai saham blue chip. Ini bisa dilihat dari kapitalisasi pasarnya yang mencapai 18 triliun. Saham ini bisa digolongkan blue chip kalau kapitalisasi pasarnya di atas 10 triliun. Sekedar diketahui saja, kapitalisasi pasar adalah jumlah saham yang beredar dikalikan harga per lembarnya. Semakin tinggi harga saham dan sebanyaknya lembaran saham yang beredar, semakin besar pula peluang saham itu sebagai saham blue chip. Saham blue chip termasuk buruan para investor. Pasalnya, perusahaan yang sahamnya blue chip punya arus kas yang bagus, bisnis yang kuat, dan pertumbuhan yang konsisten. Gak heran kalau cukup banyak investor yang berminat dengan saham Kimia Farma ini. Dan mayoritas saham ini dimiliki oleh negara, sisanya bisa dimiliki oleh masyarakat umum. Seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, 90% itu dimiliki oleh negara, sementara 9%-nya dimiliki oleh masyarakat. Dan kepemilikan negara atas saham BUMN ini mencapai 5 miliar lembar, sedangkan jumlah lembar saham yang dirilis ke publik sekitar 554 juta lembar. Kimia Farma ini menaungi 6 anak perusahaan. Saham Kimia Farma menaungi 6 perusahaan. Perkembangan bisnis Kimia Farma tergantung pada perkembangan anak-anak perusahaannya. Sejauh ini ada 6 anak perusahaan yang berada di bawah naungan Kimia Farma, yaitu ada PT Kimia Farma Sengguan Farmacopia atau bidang usahanya bahan baku obat, PT Kimia Farma Apotek atau KFA Apotek, bidang usahanya retail farmasi. Selanjutnya ada Kimia Farma Trading and Distribution, ada bidang usahanya itu distribusi obat-obatan. Ada juga PT Sinoka Indonesia Lestari, bidang usahanya di pabrik kimia ya. Dan selanjutnya ada Kimia Farma Diagnostika atau KDR, yaitu pengelolaan dan pengembangan di laboratorium klinik. Selanjutnya dan yang terakhir ada asuransi in-house, yaitu asuransi kesehatan di bidang usahanya. Pergerakan saham tampak uptrend
Dengan melihat indikator moving average di aplikasi Chart Nexus, saya sendiri ya, harga saham Kimia Farma tampak bergerak naik 100 hari ataupun 200 hari ke depan. Itu berarti saham tersebut menarik dimiliki dalam waktu lebih dari 3 bulan. Kalau kamu sendiri berencana ingin berinvestasi saham, KAEF ini menjadi salah satu saham yang direkomendasikan saya. Pasalnya selain fundamentalnya yang bagus dan stabil, saham KAEF atau Kimia Farma ini secara teknikal juga terbilang cukup aman atau aman. Jadi kecilnya kemungkinan harga saham ini merosot itu terlalu dalam. Dan melihat dari 3 bulan ke depan, saya memprediksi saham KHIF atau Kimia Farma ini akan meningkat secara perlahan demi perlahan. Ya. Dan kita bisa lihat dari ini analisis tabel ini, nah ada sedikit lonjongan ke atas ya. Dan ini menurut saya akan jauh merosot ke atas walaupun dalam belakangan ini mengalami sedikit penurunan. Nah, sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Selebih kurangnya saya minta maaf, atau analisis yang saya berikan kurang baik atau kurang lengkap, saya mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.